Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan membahas rancangan sistem pengontrol fan menggunakan mikroprosesor 8086. Untuk latar belakang, pengertian mikroprosesor, mikrocontroller, dan perkembangan mikroprosesor dimulai dari mikroprosesor 4 bit sampai dengan perkembangan mikroprosesor 64 bit yang dikeluarkan oleh berbagai produsen seperti Intel, Zilog, Motorola, National Semiconductor, Advanced Micro Device, Rockwell, Texas Instruments, dan lain-lain. Sedangkan teknologi mikroprosesor yaitu MOS, Metal Oxide Semiconductor dengan saluran P, dan MOS dengan saluran N. CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. ICL, Emitter Coupled Logic. I2L, Integrated Injection Logic, dan teknologi prosesor yang lain. Tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui sistem dalam pengontrol fan menggunakan mikroprosesor 8086. Yang kedua, mengontrol fan secara otomatis menggunakan mikroprosesor 8086. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bahasa rakitan. Adapun manfaat sebagai berikut: membantu mahasiswa dalam mengetahui dasar serta langkah dengan sistem kontrol fan menggunakan mikroprosesor 8086. Sebagai pengetahuan pembelajaran serta referensi dalam sistem kontrol fan menggunakan mikroprosesor 8086. Dasar teori, pengertian sistem. Sistem kendali atau sistem kontrol adalah suatu alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Istilah sistem kendali ini dapat dipraktikkan secara manual untuk mengendalikan setir mobil pada saat kita mengendarai atau menyetir mobil kita, misalnya dengan menggunakan prinsip loloh balik. Mikroprosesor merupakan single chip mikrokomputer yang berfungsi sebagai kendali dan otomatisasi mesin dan proses. Mikrokontroller memiliki Central Processing Unit atau CPU, memori, port input-output, pewaktu, dan pencaca. Konversi analog ke digital atau ADC, konversi digital ke analog atau DAC, port serial, interupsi logika, untaian osilator, dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang terdapat dalam sebuah blok chip tersebut. Sebagai catatan, fitur-fitur di mikrokontroller bisa beraneka ragam berdasarkan keluaran pabrikan dan serinya. Semua fitur-fitur yang sudah disebutkan tersebut terintegrasi hanya pada sebuah Integrated User Circuit atau IC. Banyak keuntungan yang diperoleh dari penggunaan mikrokontroller. Di antaranya dapat mengurangi ukuran board sirkuit kendali, konsumsi power yang lebih rendah, lebih tahan uji, dan lebih mudah terintegrasi dengan desain aplikasi elektronik lainnya. Penggunaan mikrokontroller tidak hanya mengurangi ongkos otomatisasi, tetapi juga menyediakan fleksibilitas yang lebih tinggi. Kontrol fan, sistem kontrol dan monitoring kipas angin di dalam kelas yang dibuat memiliki dua fungsi dasar, yaitu sistem kontrol yaitu menghidupkan dan mematikan sistem yang bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan menggunakan RFID dan kedua dengan menggunakan aplikasi web. Rancangan sistem yang akan dibuat dalam kontrol fan menggunakan mikroprosesor 8086, di mana sistem ini akan mengontrol kecepatan fan berdasarkan input dari user. User dapat memilih antara untuk mengatur kecepatan secara manual dengan tombol up dan down, atau mengatur kecepatan secara otomatis dengan tombol auto. Cara kerja sistem: fan bergerak ketika user menekan tombol start. Sebelum menekan tombol start, semua tombol selain start tidak akan berfungsi. Kecepatan fan akan diatur otomatis kecepatan satu ketika satu menekan tombol start. Terdapat 3 kecepatan fan, yaitu kecepatan 1, 2, dan 3. User dapat mengubah kecepatan fan dengan 2 tombol, yaitu up dan down. User dapat mengatur kecepatan fan secara otomatis dengan tombol auto. Mode auto dapat mematikan fan secara otomatis selama beberapa jam.
Misal ketika menekan button 3, maka fan akan mati setelah 3 jam. User dapat mematikan fan dengan tombol stop. Oke, selanjutnya pada pengelamatan memori terdapat item yaitu RAM, ROM, port A yaitu sebagai output DC fan, port B output untuk 7 segment display, port C untuk input dan output atau keypad, kemudian register control untuk loading word control, kemudian flowchart dimulai dari start. Apakah fan bergerak? Iya, jika iya dia akan mengetes apakah auto ditekan. Jika tidak, maka dia akan otomatis hidupkan fan dan akan memberikan pertanyaan kembali apakah auto telah ditekan. Jika iya, maka dia akan masuk ke atur waktu berjalan dan fan mati. Jika tidak, maka apakah tombol kecepatan ditekan? Jika iya, maka akan diatur kecepatan, kemudian end. Jika tidak, maka akan ditanyakan kembali apakah tombol up ditekan. Jika iya, kecepatan naik. Jika tidak, tombol down ditekan. Jika iya, kecepatan turun. Dan jika tidak, maka akan langsung ke end dan kembali ke start. Selanjutnya, source code. Pada source code ini terdapat untuk atur portnya, kemudian inisialisasi port 8253A, kemudian pengecekan tombol yang ditekan, kemudian pengecekan tombol pada kolom 1 dan pada kolom 2, kemudian mendekode tombol, pengecekan fan apakah hidup. Selanjutnya kemudian akan dicek apakah tombol waktu untuk mode auto yang terdapat waktu set, yaitu set waktu 1 jam, set waktu 2 jam, set waktu 3 jam. Kemudian akan dicek kecepatannya. Kemudian ini adalah fungsi tombol up, bawahnya fungsi tombol down. Kemudian di coding yang kanan terdapat fungsi tombol stop, di mana terdapat fungsi stop fan. Kemudian delay untuk delay tiap tombol stop dan start ditekan. Kemudian set kecepatan. Kemudian source code berikutnya terdapat set waktu dan loop. Ini adalah set waktu dan loop. Stop fan, start fan, dan set kecepatan lagi. Terakhir yaitu adalah desain rancangan. Ini adalah rancangan yang kami buat, desain yang kami buat pada Proteus, simulasi Proteus. Terdapat 8 button, yaitu button 1, 2, 3, start, stop, up, down, dan auto. Dan terdapat servo sebagai fan-nya. Kesimpulan yang kami dapat yaitu dari rancangan sistem tersebut dapat disimpulkan bahwa fan dapat dikontrol menggunakan mikroprosesor 8086 dengan perangkat seperti servo, di mana rancangan tersebut memiliki beberapa tombol yang berfungsi mengontrol fan tersebut, seperti tombol auto, start, dan stop untuk mengontrol fan. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.